Kebijakan tegas Prabowo Subianto kembali memakan banyak korban. Salah satunya ada negara-negara Uni Eropa yang panik karena sumber daya alam. Indonesia dipastikan tidak akan diekspor. Gara-gara hal itu, Uni Eropa langsung tunduk dan ngebet untuk kerjasama dengan pemerintah tanah air. Padahal mereka sempat mencari masalah dengan Prabowo beberapa waktu yang lalu. Kebijakan baru sumber daya alam di era Prabowo. Prabowo Subianto selalu membuat kejutan hebat dengan berbagai kebijakan barunya. Kali ini Ari I membuat langkah politik cerdas di sektor sumber daya alam. Pak Prabowo bakal perlahan menyetop banyak ekspor yang merugikan industri perdagangan dalam negeri. Antara lain ekspor minyak mentah dengan jumlah yang gila-gilaan. Bayangkan saja Indonesia mengekspor 28 biru barel pertumbuhan. Namun kini Pak Prabowo berani memotong 12 juta barel demi meningkatkan produksi BBM di tanah air. Selain itu, Presiden kesayangan rakyat Indonesia juga mengambil kebijakan berani lainnya. Pak Prabowo bakal menyimpan devisa hasil ekspor dalam setahun ke depan. Ari I pun sangat optimis kalau keputusannya ini bisa mendatangkan banyak keuntungan. Pasalnya nominal devisa hasil ekspor bakal bertambah. Nggak tanggung-tanggung kas negara diperkirakan akan ketambahan sekitar 100 miliar. Bukan dalam satuan rupiah, melainkan mata uang dolar. Karena ini akan berlaku mulai 1 Maret. Kalau lengkap 12 bulan, hasilnya diperkirakan akan lebih dari 100 miliar dolar AS. Ucap Pak Prabowo tanpa ragu. Rakyat Indonesia pun langsung gembira mendengar kabar besar ini. Di lain sisi, kebijakan tegas ini justru membuat negara-negara lain ketar-ketir. Pasalnya masih banyak yang ngebet ingin menguasai industri dagang tanah air. Mulai dari Singapura, Jepang, dan 2 negara superpower yakni China serta Amerika Serikat. Namun di samping itu, negara-negara ini jati panik karena kebijakan Pak Prabowo. Pasalnya sejumlah negara besar tersebut juga membutuhkan sumber daya dari Indonesia. Ketegasan Prabowo Subianto dalam menentukan kebijakan telah memakan korban. Uni Eropa yang sempat menolak ekspor sawit dari Indonesia, kini harus menghadapi konsekuensinya. Sebelumnya, Benua Biru membawa masalah ini ke Badan Sengketa WTO, menuduh perusahaan-perusahaan sawit besar asal Indonesia melakukan perusahaan lingkungan. Namun Indonesia justru berhasil mematahkan diskriminasi Uni Eropa di hadapan WTO, sebab mayoritas sawit Indonesia diproduksi oleh petani kecil, bukan korporasi besar seperti yang dituduhkan Eropa. Alhasil, Kementerian Perdagangan mengeluarkan ultimatum keras kepada semua negara untuk gak macam-macam dengan Indonesia. Karena nasib sial Uni Eropa bisa saja kembali terulang. Kami harap di masa depan, negara mitra dagang lainnya tidak memperlakukan kebijakan serupa yang berpotensi menghambat arus perdagangan global, ujar Kementerian Perdagangan. Sadar telah kalah dari Indonesia, Benua Biru tak punya pilihan lain selain menjalin kesepakatan perdagangan bebas. Uni Eropa pun wajib menyetujui penurunan tarif masuk bagi barang dari tanah air. Hal tersebut disampaikan oleh Presiden Prabowo ketika menyampaikan daftar kebijakan strategis pemerintah. Kita akan menyelesaikan SIPA, yakni Perjanjian Perdagangan Bebas dengan penurunan tarif. Selain itu, kerjasama Indonesia-Uni Eropa terus dipercepat, ujar Ketua Umum Gerindra tersebut. Menko Perekonomian mengonfirmasi bahwa kebijakan strategis tersebut akan tercapai pada awal 2025 ini. Target Presiden Prabowo terhadap perdagangan bebas. Presiden sangat agresif dan ingin kita melakukan yang terbaik agar dapat menyelesaikan paling cepat kuartal pertama tahun ke 2025. Ujar Erlangga, takut karena terpojok oleh Amerika. Tunduknya Uni Eropa yang sombong kepada Indonesia. Bukan tanpa alasan. Sebab saat ini negara-negara benua biru sedang berada di ujung tanduk. Hal ini dikarenakan Uni Eropa terkena sanksi dari kebijakan Amerika Serikat. Donald Trump mengancam organisasi supranasional tersebut jika nggak memborong minyak dan gas dari negeri Paman Sam. Politikus 78 tahun itu mengultimatum benua biru untuk menurunkan defisit mereka. Pasalnya, Trump enggak suka dengan Uni Eropa yang lebih sering melakukan ekspor ketimbang impor. Alhasil kebijakan Presiden AS tersebut mengancam para petani Eropa. Sebab bahan-bahan pangan dari benua biru berpotensi naik harga akibat kebijakan Trump. Jati negeri Paman Sam bisa mengeksploitasi pasar karena nilai hasil pertanian yang lebih rendah. Sontak hal ini memicu reaksi negatif dari para petinggi benua biru. Menurut laporan, Komisi Eropa tengah menyiapkan rencana balasan untuk Amerika.
Mereka diprediksi bakal melarang produk makanan impor dari negara adidaya tersebut. Alasannya Uni Eropa mengecam petani Amerika yang memakai pestisida beracun. Benua Biru terkenal punya aturan ketat dalam membudidayakan bahan pangan. Alhasil produk seperti kedelai dari Amerika nggak akan bisa masuk ke pasar Eropa. Rencaman tersebut ditanggapi dengan santai oleh Donald Trump. Menurutnya, kebijakan tersebut hanya akan merugikan bangsa Eropa. Politikus asal Partai Republik itu diprediksi bakal segera melancarkan serangan kedua. Itu tidak masalah, saya tidak keberatan. Biarkan saja mereka lakukan. Itu hanya akan merugikan mereka sendiri. Kami akan terus berupaya membuka pasar global bagi produk berkualitas tinggi dari Amerika. Kecam Trump. Tanggapan media asing. Masalah yang melanda Uni Eropa ternyata jatuh perhatian, khusus media-media internasional. Antara lain, Euronews yang membuat laporan khusus tentang kemarahan Donald Trump, Presiden Amerika Serikat ini ngamuk lantaran kongsi dagang Uni Eropa nggak melirik produk negaranya. Trump pun menyebut kebijakan ini berat sebelah. Uni Eropa sangat tidak adil kepada kita. Mereka tidak mengambil mobil kami. Mereka tidak mengambil produk pertanian kami. Mereka tidak mengambil hampir semua barang. Tulis Euronews. Alhasil, Trump menyebut negeri pamansa mengalami kerugian hingga 350 miliar dolar. Di lain sisi, ada The Guardian yang justru memperingatkan langkah Uni Eropa. Media asal Inggris ini menyebut blok ekonomi yang terdiri dari 27 negara ini harus bertransformasi ke pertanian hijau. Hal ini harus dilakukan demi keberlangsungan bumi yang ramah lingkungan, tanpa tindakan tegas untuk memulihkan alam dan beradaptasi dengan realitas iklim. Ketahanan pangan Eropa berada di ujung tanduk. Tulis The Guardian mengutip komentar Mariel Dadaskali dari BirdLife Europe. Situasi buruk ini diyakini karena Uni Eropa gagal mengelola energi dengan bijak. Alhasil, kelompok ekonomi ini pun ingin berguru pada Indonesia tentang bagaimana mengelola transisi energi. Bahkan Uni Eropa melakukan berbagai cara hingga akhirnya Indonesia mau kerjasama. Hal ini pun diakui langsung lewat pemberitahuan yang diunggah di website resmi. Prancis dan Uni Eropa memperkuat kemitraan dengan Indonesia untuk mempercepat transisi energi. Tulis headline Yes, Eropa. Jadi begitulah kepanikan Uni Eropa dengan kebijakan Prabowo Subianto. Bagaimana menurut Anda? Tulis di komentar.